Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fis sakha, dalam menerangkan tentang kedermawanan atau tanda kurung beli medit. As-sakha'u utawi pengertian sakha iku taqdimu hududil ikhwan, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain, ala haddika, mengalahkan kepentingan pribadi, mutlakon, secara luas, baik duniawian yang sifatnya material, wa ukhrawiyan ataupun yang non material bersifat spiritual. Wal mubadaratu, termasuk di antara sifat dermawan adalah sesegera mungkin ilal i'to, ketika punya keinginan untuk memberi, qabla su'ali, sakdurunge dijaluk. Sebelum diminta, dia cepat-cepat memberikan apa yang dia ingin berikan. Watarkul imtinan, terus juga termasuk diantaranya loman atau sakho, itu tidak ngundat-ngundat, artinya tidak ngelendeng, tidak membikin ulah di belakang setelah memberi. Bima uktia, dengan apa yang telah diberikannya. Wa ta'jiluhu, tegese mempercepat ma, wa tasgiruhu, baik sekecil apapun ma, atau wa tastayassaruhu, mempermudahkan ma. Bal badlun nafsi, bahkan menyerahkan seluruh jiwa raga, warruhi, dan menyerahkan jiwanya, wal mali, dan hartanya, alal kholqi, kepada orang lain atau kepada masyarakat luas, ala ghayatil hayai, atas dasar punya mental tampiraos. Tampiraos itu punya dasar malu karena Allah, maka itu juga termasuk sakho yang sangat luar biasa. Wa ayyukriha ayyaradul su'al fi wujuhil muslimin, termasuk dermawan diantaranya seseorang tidak ingin merendahkan atau dia merasa jadi rendah ketika diminta, fi wujuhil muslimin, di hadapan orang banyak. Kan kadang ada orang ingin memberi tapi kepengene diketahui orang banyak. Kalau tidak diketahui orang banyak biasanya pelit, tapi begitu banyak orang dia langsung loman, seketika dermawan. Nah, dia punya perasaan malu ketika memberinya itu di hadapan halayak umum, itu termasuk sifat sakho. Wa sakho'un nafsi bima fi aidin nas akbaru min sakho'iha bil badli wa muru'atil qanaah. Utawi pengertian dermawannya hati, maksudnya dermawannya hati itu wonge tidak kepingin, beli kepengen jaluk-jaluk ning wong sejen, maksudnya tidak punya harapan untuk tamak pada orang lain. Itu akbaru, lebih besar pengertian sakhonya, min sakhoiha, ketimbang
lomannya atau dermawannya orang tersebut bil badli, ketika memberi harta. Jadi tingkat loman yang paling tinggi itu adalah tidak punya keinginan untuk meminta kepada orang lain. Sebisa mungkin diempet, ojo sampai jaluk ning wong liya. Itu adalah badlun nafsi, sakhaun nafsi. Itu tingkatannya lebih tinggi dibanding dermawan yang sifatnya kita memberi. Tegese aja ngarep-arep dipaining wong luwih gede tingkat dermawannya ketimbang kita memberi. Wa muru'atil qanaah, dan lebih tinggi ketimbang kehormatan nilai sebuah qanaah. Lawar ridho utawi kepuasan hati, kepuasan jiwa, iku akbaru, lebih tinggi, lebih gede, lebih besar min muru'atil ato, ketimbang kehormatan seseorang ketika dia memberi sehingga ada legalitas dermawan. Itu lebih tinggi sifat ridho. Ridho itu artinya rela tidak berharap minta kepada orang lain, rela tidak berharap tomak kepada orang lain. Itu lebih tinggi dibanding kehormatan, kedermawanan ketika kita memberi orang lain. Wa akbaru min dalik, dan yang lebih tinggi dari semua tingkatan dermawan yang lebih tinggi di antara semuanya, kullihi sekabehane, itu adalah as-sakha'u bil hikmah. Artinya dia betul-betul memahami hakikat sepenuhnya tentang pengertian kedermawanan, sehingga ilmu hakikat yang dia miliki, yang dia pahami, tidak pelit. Kadang-kadang seseorang ketika menemukan ilmu hikmah, menemukan ilmu yang jarang ditemukan, itu kadang-kadang enggan diberikan. Nah ini makanya wa akbaru min dalik kulluhu as-sakha bil hikmah. Kepuasan jiwa ketika memahami hakikat. Terus siapapun orang yang ingin tahu, dia buka lebar, dia kasih tahu jalan keluarnya. Itu namanya kedermawanan yang sangat luar biasa. Al-babu samin wassalasun, utawi bagian bab yang ke-38, iku fi bayani makarimil akhlak, menerangkan tentang uraian bagaimana pengertian makarimil akhlak, atau bahasa Indonesianya akhlak terpuji, akhlak termulia, atau adab yang paling mulia. Itu diantaranya adalah pengertian makarimil akhlak. Qala dawuh ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Khud, ambillah kamu, al-afwa, ing punya sifat pemaaf, wa'mur, dan perintahlah kamu semua bil urfi, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Satu, kita disuruh untuk menjadi toladan yang pemaaf. Yang kedua, kita harus menggerakkan amar ma'ruf nahi mungkar semampu dan sebisa kita. Kalau kita nggak mampu amar ma'ruf nahi mungkar lewat kekuatan atau lewat jabatan yang kita miliki, setidaknya kita memberi mauidhah hasanah. Kalau kita nggak mampu amar ma'ruf nahi mungkar dengan mauidhah hasanah, setidaknya kita ada ingkar kolbi, hatinya tidak merestui ketika ada kemungkaran. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Wa a'rid anil jahilin, sebisa mungkin
jauhi orang-orang bodoh, tanda kurung, jauhi kemalasan, jauhi tidak adanya metode atau tidak adanya kajian-kajian asupan yang masuk, itu harus dijauhi. Jangan sampai tidak ngaji. Sebab kalau sampai tidak ngaji, berarti orang itu berkumpul dengan orang-orang yang bodoh. Maknahu, pengertian ta'fu atau khudil afwa, pengertiannya adalah ta'fu, kamu memberi maaf aman kepada siapapun, zolamaka, yang mendolimi Anda. Berilah maaf kepada siapapun, orang yang sekalipun orang itu mendolimi Anda. Itu pengertiannya khudil afwa. Watu'ti, dan berilah kamu man kepada siapapun orang, haramaka, sekalipun orang itu tidak pernah memberi kepada Anda. Jadi kongkon loman ning wong sing medite blekaruan Kang. Nah iki kan abot. Wah, pan si medite pol ibaratnya kok boro-boro merojol. Nah, kita menghadapi orang yang pelit pun kita harus suka memberi. Wat tasil aman atau tasil, nyambunglah tali silaturahim sapa sira man kepada siapapun orang, koto aka kang memutus tali silaturahim sapa man ka ing sira. Sambunglah tali silaturahim sekalipun pada orang yang status orang itu memutus tali silaturahim kepada Anda. Ini biasanya terjadi pada keluarga yang tadinya akur, gara-gara rebutan warisan, gara-gara bagiannya beli tepat sehingga tukaran. Lah itu kita harus selalu tasil man koto aka. Watu rid aman jahila, jauhi orang-orang yang terindikasi mengajak kita dalam suatu kebodohan. Jadi kudu ngadoi wong-wong sing bliki ngaji Kang Umar. Sebab lamun kita mareki wong-wong kang males ngaji, kowe ketularan kenang viruse. Watu rid aman jahila, itu kita jauhi orang-orang yang tidak suka dalam ilmu pengetahuan. Alaika, ingatase sampean, ai ilzam alaika, netepano siro kelawan hal-hal yang diuraikan di atas tadi. Watuhsin ilaman asaa ilaika, watuhsin gawe bagus sopo siro ilaman kepada siapapun, asaa yang berbuat jelek sopo man ilaika kepada Anda. Fakana ana sopo baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah iku mab'usan, diutusnya beliau bimakarimil akhlak, dengan beberapa kemuliaan akhlak yang terpuji. Yakulu, berdoa sopo baginda Rasul, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini bukti bahwa seberat apapun cacian, hujatan, hinaan yang diarahkan kepada baginda Nabi, tapi beliau dengan lapang dadanya masih mau mendoakan orang-orang yang mendoliminya. Satu bukti, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini posisi Nabi didolimi, tapi beliau tidak pernah mendoakan laknat, tidak pernah mendoakan celaka, tidak mendoakan berbahaya, enggak. Tapi justru beliau mendoakan Allahumma gfir liqaumi, ya Allah ampuni umatku, ampuni santriku, ampuni masyarakatku. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka
iku layak lamun belum mengenal sepenuhnya tentang diriku, kata baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti akhlak terpujinya beliau. Wa minasakho, di antara iku setengah dari pengertian dermawan adalah ifsa'us salam. Kita menebarkan uluk salam kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita. Kita ucapkan salam ketika ketemu. Itu termasuk bagian daripada pengertian dermawan. Wa it'amu to'am, termasuk pengertian daripada dermawan adalah kita suka berbagi. Yang namanya berbagi tidak harus banyak. Dari mulai yang terkecil, dari mulai yang sedikit, tidak harus nunggu banyak. Jangan punya pikiran saya akan loman, akan dermawan lamun besugi. Iya hari sugi diganjar melarat terus, kapan arepan dermawane, kapan mau sakhoknya. Nah itu makanya termasuk wa'id amu to'am, kita suka berbagi dengan siapapun, nominalnya tidak perlu diungkapkan, tidak perlu dikatakan, yang penting ada nilai-nilai kedermawanan pada orang itu. Wasilatul arham termasuk bagian daripada kedermawanan seseorang adalah waminha wasilatul arham, utawi nepung kerabat atau nyambung tali silaturrahim. Wassolatu bilail, termasuk di antara kita berkarakter dermawan, kita suka melakukan sholatul lail, sholat malam, entah sholat hajat, entah sholat istikharah, entah sholat tasbih, entah sholat-sholat yang lain. Itu diantaranya adalah kita suka melakukan sholat di malam hari. Wanasu, sementara utawi masyarakat umum, masyarakat luas, ikun niamun, lagi pada ngorok, lagi pada turu. Wanailul makarim, utawi mendapatkan nilai-nilai akhlak ataupun makarimul akhlak, caranya iku bijtina bil maharim, kita sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang diharamkan, atau secara umum sebisa mungkin kita menjauhi, menghindari hal-hal negatif. Itu intinya pencapaian makarimul akhlak adalah seperti tadi. Sebisa mungkin kita hindari hal-hal negatif. Makarimul akhlak, utawi pengertian makarimul akhlak, iku min a'mali ahlil jannah. Karena kemuliaan akhlak itu identik dengan karakter ahli sorga. Kenapa identik dengan karakter ahli sorga? Karena karakter ahli sorga itu siji ble mengkelan, keloro ble cemburuan, ketelu ble irian. Tidak ada kesenjangan dalam penduduk ahli sorga. Makanya kalau kita hidup di dunia bisa mencapai makarimul akhlak, berarti kita di dunia sudah merasakan begitu indahnya kehidupan sorga dalam ruang lingkup kita di dunia. Karena sorga itu karakternya begitu penghuninya. Lamun ning dunia masih sumpek baik, masih pusing baik, masih iri baik, itu indikasi ahli neraka, Pak. Senajan sugi, senajan alim, senajan dugdeng, iku indikasi ahli neraka. Tuh. Apa maning sugi medit wis lako mambuhe swarga, Pak. Wis sugi medit wis lako mambuhe. Ya mbu hari melarat jerat oli medit si rada mending beli. Sebab apa kang arep dinaknang cara kasare. Iki wis sugi medit lah wis laka ambune ahli swarga. Itu diantaranya seperti itu.
qaulun latif yatbi'uhu fi'lun syarif. Karena penghuni surga itu kata-katanya, perbincangannya selalu lembut, selalu indah, yang dibersamai yatba'uhu kang ngenut mbureni itu maksudnya yang mengikuti hu ing qaulun latif opo fi'lun syarif adalah perbuatan mulia. Karena jiwanya penduduk surga itu tidak punya iri dan dengki, tidak punya tomak dan rakus, tidak punya bakhil dan medit, makanya selalu aktivitas yang dikerjakan juga fi'lun syarif, pegawaian kang mulia-mulia, Pak. Enak bae ari wong ahli swarga sih. Mukafaatul muhsin bi aksaro min ihsanihi. Termasuk di antara makarimul akhlak adalah kita ketika diberi oleh orang lain, sebisa mungkin kita membalas pemberian itu dengan lebih baik atau lebih banyak dari pemberian yang orang lain berikan ke kita. Contoh, kita disodakoi beras 1 kilo oleh tetangga atau oleh teman. Lah mukaafatul muhsin itu timbal balik kita ketika ingin membalas kebaikannya tetangga kita yang memberi 1 kilo, kita memberinya lagi kepada orang itu minimal 1,5 kilo. Syukur-syukur ya 2 kilo punjul. Nah, itu namanya mukafaatul muhsin bi aksaro min ihsanih. Kelawan lui ake min ihsanihi ketimbang kebaikannya muhsin wong sing ngupai. Sahibu makarimil akhlak utawi pemilik akhlak mulia, huwaladzi iku adalah orang la yuhawi juga antas alahu. Ciri-cirinya itu dia tidak pernah butuh minta-minta. Artinya dia nggak gila hormat, nggak gila pangkat, nggak gila apapun. Itu ciri-cirinya sahibu makarimil akhlak. Selagi seseorang masih punya indikasi gila hormat, walaupun status yang dikejar itu adalah jabatan spiritual, tetap dia belum memiliki makarimul akhlak. Mboten gila hormat. Maksudnya gila hormatku beli kepengen dikiaikan, lamun dadi kiai go Kang Hadi. Lamun dadi wong sugih beli kepengen digunggung kesugiane. Lamun dadi wong pinter yo beli kepengen digunggung kepinterane. La yuhawi juga antas alahu. Wala yazalu dan tidak lepas-lepas. Iku ya ta'adzaru ing dalaim. Dia selalu memberi alasan yang baik ing ya ta'adzaru di dalaim kepada kebalikan orang yang mencacinya. Artinya ketika dia dicaci justru dia sebaliknya memuji, bukan balas dengan cacian lainnya, bukan. Itu ciri-cirinya orang yang punya sahibu makarimil akhlak. Ketika dicaci tidak membalas cacian, justru malah dia mendoakan yang lebih baik pada yang mencacinya. Alladzi la yazalu yaftakhiru. Orang yang mencaci itu karakternya tidak lepas-lepas iku yaftakhiru, sombong. Orang kalau mencaci punya karakter suka mencaci, suka menjudge orang lain, itu indikasi orang itu sombong. Berarti kalau indikasinya orang itu sombong, dia belum memiliki sahibu makarimil akhlak. Wa taghaful an zalalil ikhwan, termasuk sahibu makarimil akhlak adalah taghaful, melupakan kesalahan orang lain, teman, taghaful, ngelali, melupakan
anzalalil ikhwan, kesalahan temannya, kesalahan saudaranya, kesalahan siapapun yang dia lihat di matanya itu salah, dia pura-pura lupa atau bahkan melupakan kesalahan itu. Nah, ini termasuk makarimil akhlak. Wal musara'ah ila qada'i hawaijihim, termasuk sahibu makarimil akhlak, indikasinya adalah dia suka bergegas mendahulukan kebutuhan orang lain. Nah, ketika kebutuhan orang lain yang betul-betul urgent, yang betul-betul sangat membutuhkan, dia secepat bergerak, cepat melangkah, cepat bergerak, cepat bertindak, mencari solusi supaya kebutuhan mereka teratasi. Itu sahibu makarimil akhlak. Terus diantaranya makarimul akhlak itu juga diantaranya adalah torhud dunya. Yang dikejar bukan money oriented, yang dikejar bukan materialistis belaka dalam jiwanya. Ini perlu dicatat. Jadi orang yang berkarakter makarimul akhlak itu jiwanya tidak terbesit money oriented. Beli ngejar-ngejar dunia sak kapoke mboten. Bukan berarti nggak boleh kerja, bukan berarti nggak boleh berusaha, tapi yang dikedepankan itu bukan materi dalam dirinya. Bahkan torhud dunyanya untuk siapa? Liman yahtaju ilaiha. Bahkan dunyanya yang dia dapat, yang dia gapai, diberikan pada yang membutuhkan. Jadi duit-duite iku dudu kanggo kesenangan pribadi aja, tapi betul-betul melihat siapa yang membutuhkan. Itu yang dia cari. Nah, itulah namanya sahibu makarimil akhlak. Dan rata-rata orang yang betul-betul punya makarimul akhlak, ya sugi beli rawat, melarat beli gagulat. Yo kayo-kayo kok biasa bae. Yo sugi yo beli mentereng nemen, melarat yo beli kasoran nemen. Nah, itu namanya makarimul akhlak. Wayai butuh anak, wayai butuh teko. Itu namanya makarimul akhlak, hanya dicapai dengan hal-hal demikian tadi. Al-babu tasik wassalasun, utawi bab yang ke-39 iku fi bayanil qanaah, menerangkan tentang sifat qanaah. Qanaah istilah Jawa nerimo ing pandu, artinya blengrangsang. Qanaah itu artinya blengragas, blekemerangsang. Lamun wong Cirebon kok blekemerangsang, adem. Qanaah itu apa adanya bahasa Indonesianya, dan bukan ada apanya, tapi apa adanya. Qanaah. Qala dawu sapa ta'ala, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beramal soleh, utawi sapa ngelamun iku amila berbuat amal solihan hale amal ing amal soleh, min dzakarin aw unsa, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun sementara dia itu orang yang beriman, maka falanunahyiyannahu, akan saya hidupkan, kata Allah, akan saya hidupkan orang itu hayatan thayyibah, hidup yang dipenuhi dengan qanaah. Jadi tafsirnya hayatan thayyibah itu hidupnya apa adanya. Ciri-ciri orang yang beramal soleh, orang soleh itu yang beriman, ciri-cirinya uripe qanaah, kehidupannya qanaah. Qala kasirun minal mufassirin, al hayatut thayyibah utawi ayat
dalam surat An-Nahl itu tadi, hayatan thayyibah, menurut mayoritas mufassir itu adalah pengertian hayatun thayyibah fid dunya adalah iku al qanaatu qanaah. Jadi maknanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan aku hidupkan dia di dunia dengan hidup yang serba qanaah. Itu menurut para mufassir. Lawal qanaatu tai pengertian qanaah iku mauhubatun minallah. Qanaah itu adalah spiritual, suatu spirit ya, suatu karakter yang murni pemberian dari Allah. Jadi nggak bisa direkayasa. Nacak kepengen belajar dadi wong loman, dadi wong qanaah. Masa bisa, Pak? Kalau memang bukan mauhibah, itu murni pemberian dari Allah. Dilalahe wong iku mau tanpa diduil, tanpa diarahkan pun terketuk hatinya, tersentuh hatinya untuk bisa melakukan atau melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan cara qanaah. Mauhubatun minallah azza wa jalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al qanaatu utawi pengertian qanaah iku kanzun la yafna. Qanaah adalah aset yang tidak akan pernah habis, aset yang coro deposit tidak akan pernah limit. Lamun saldo kok tidak akan pernah limit. Itu orang qanaah. Al qanaatu kanzun la yafna, yaitu sebuah aset yang tidak akan pernah habis. Wa anhulan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aroda sahiban fallahu yakfihi, barang siapa ingin mendapatkan seorang teman ya, maka fallahu utawi Allah iku yakfihi, dat yang sangat bisa mencukupi orang tersebut. Artinya kalau kita pengen dapat mitra yang sejati, kalau kita kepengen dapat teman yang sejati, maka teman yang baik kalau kita kepingin dapat sohib yang sejati, kalau kita pengen dapat mitra yang sejati, maka Allah lah zat yang sangat bisa diandalkan untuk dijadikan apapun. Dijadikan sohib luar biasa, dijadikan mitra luar biasa, dijadikan apapun, kalau Allah pasti luar biasa. Dijadikan wakil juga nikmal maula wa nikman wakil, nikmal maula wa nikman nasir, waman aroda mu'nisan fal Qur'an yakfihi. Orang yang menghendaki hidupnya tentram, maka tidak lain dan tidak bukan Qur'anlah yang bisa mengcover ya ketentraman orang tersebut, kenyamanan orang tersebut, kebahagiaan orang tersebut. Waman aroda kangzan fal qanaah yakfihi, barang siapa menginginkan dia punya aset yang begitu besar dan luas, maka fal qanaatu yakfihi, maka qanaahlah aset yang bisa mengcover atau menghandle semua kebutuhan orang tersebut. Karena kalau orang qanaah itu nggak bisa dilawan, dia hidup apa adanya, bukan ada apanya, maka setiap gerak dan setiap langkah hidupnya dia tidak akan pernah limit, tidak akan pernah defisit, terus berjalan bak air mengalir, tak ada yang menghambat. Itulah karakter qanaah.
Waman arada wa'idan, barang siapa menginginkan dapat seorang mubalik atau seorang mau'idoh, orang yang menginginkan dapat mau'idoh yang tepat, mau'idoh yang presisi, maka fal mautu yakfihi, kematian adalah mau'idoh yang paling presisi menembus jantung kita. Karena apa? Dengan kematianlah kita akan sadar bahwa hidup di dunia adalah sementara. Kita ketahui bersama Allah menguji kita banyak, ada yang lewat teman, ada yang lewat lingkungan, ada yang lewat cinta, ada yang dibangkrutkan totalitas sampai dia tidak punya apa-apa, tapi jawabannya Allah lah yang harus dikejar. Nah, ini kematian itu termasuk mau'idoh yang paling presisi. Selain maut, seluruh mau'idoh hasanah masih sanksi, Pak. Percaya ataupun gak percaya, itu realita. Rasa ado-ado. Wong ketika diberi sakit, pasti pikirannya macam-macam, Pak. Nyebut baik, aduh jangan-jangan harap mati, nah ya Allah muka-muka diparingi waras, akhirnya nyebut. Makanya mau'idoh yang paling presisi tembus ning jantung itu adalah kematian. Ini dawuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waman lam yak kufhu hadhil arba fannaru yakfi, atau waman lam yakfihi hadhil arba fannaru takfihi, barang siapa yang tidak menerima nasihat 4 kata tadi di atas, maka jeguro siro, cari abah terus kon jegur nyemplungo siro, kalelepo siro ning geni neraka, ning balong neraka. Lamun ngene balong nyikukun, jeguro siro ning balong neraka. Fannaru takfihi, artinya kehancuran akan menimpamu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an takun a'budan nas, wa kun qana'an takun ashkaron nas, wa ahabbu linnasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan, wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman, wa aqalla minad dohki fa inna kasratad dohki tumitul qalb. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun ono sapa sira, bimana soro, karena bimana soro, kun aisor, jadilah sapa sira iku waroan wong kang ahli wirai. Takun, ketika Anda sudah bisa punya karakter wirai, maka Anda adalah orang yang paling patuh dalam beribadah di antara semuanya. Kalau memang sudah bisa wirai, paling ahli ibadah menungso iku adalah orang yang paling bisa wirai. Wirai itu sak ndure qanaah, Pak. Wirai itu sak ndure qanaah. Sak ndure qanaah iku zuhud, Pak. Sak ndure zuhud ridho, Pak. Iku sak ndure zuhud iku ridho. Ridho itu wis benar-benar puas kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun tidak susah. Berat, Pak. Ridho itu berat. Hari qanaah masih bisa diproses, wirai masih bisa diproses, zuhud masih bisa diproses. Tapi kalau sudah ridho, sudah puas, melarat kok puas, waduh kayak kok berat. Dipai melarat kok puas, sulit kan? Nah makanya tingkatan yang tertinggi itu adalah ar-ridho, sak ndure zuhud. Sudah tadi wirai.
maka akan jadi orang yang paling ahli ibadah di antara masyarakat yang ada. Wakun kona'an, kalau kamu bisa kona'ah, maka takun ashkaron nas. Kalau kamu sudah bisa kona'ah, maka kamu akan mendapatkan predikat orang yang paling bisa bersyukur di antara masyarakat yang ada. Jadi orang yang kona'ah itu legalitasnya adalah orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa bersyukur terhadap lingkungan sekitarnya. Wa habba ilin nasi ma tuhibbu li nafsik, dan dia lebih menyukai apa yang disukai oleh orang lain, dan dia meninggalkan apa yang dia cintai untuk pribadinya. Takun mukminan. Kalau orang sudah bisa mendahulukan selera orang lain di atas selera sendiri, maka legalitas yang diberikan adalah orang itu betul-betul berjiwa mukmin. Jadi memberi sesuatu itu sing kira-kira wong sejen iku seneng. Aja sampai memberi sesuatu yang kita nggak senang diberikan kepada orang lain. Sebisa mungkin yang paling kita senangi, Pak. Nah, ini juga abot. Maka kriteria mukmin juga berat. Ngupai sesuatu sing paling disenangi. Sing paling disenangi umpama ake. Wah, ake bacan, regane larang. Waduh, apa dinaknang yo atine keroncalan dikit, gelut nih suwe ngono. Mikire suwe. Makanya akan jadi mukmin, takun mukminan. Wa ahsan atau wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Berbuat baiklah dengan lingkungan sekitarmu, maka kamu akan punya legalitas orang yang muslim. Artinya orang muslim itu orang yang tetangga kanan kirinya merasa nyaman dengan Anda. Itu baru orang muslim. Kalau kita hidup di masyarakat kok kanan kirinya kok pada merengut, pada mengkel, pada blecocok, berarti kita harus introspeksi. Legalitas muslim dalam diri kita itu sudah layak apa belum? Itu perlu diuji, perlu di lab. Itu perlu di lab. Makanya ya enak dewek kan. Hari pengen jadi muslim sih. Dikenang hukum. Wa qala minadohki, harus meminimalisir, jangan banyak ketawa. Karena fa inna kasrata dohki tumitul qalb. Karena orang yang suka tertawa, yang tidak ada muatan ilmu, maksudnya tertawa tapi tidak ada muatan ilmu, itu bisa membuat pikirannya bumpet, Pak. Mati atine ku pikirannya bumpet, atine keruh, peteng. Nah ini yang termasuk tumitul qalb. Wakila ada satu informasi lain, fiqaulihi ta'ala, dalam firman Allah, liyarzuqannahumullahu rizqan hasanah, dalam surat Al-Haji ayat 58, liyarzuqannahum, demi yakti ngrezekeni temenhum ing mereka kaum sapa Allahu Gusti Allah, rizqan hasanah, berupa qanaah. Rizki kang bagus itu tidak lain dan tidak bukan, menurut pendapat kitab ini, adalah qanaah. Jadi qanaah itu merupakan rizki yang paling hasan menurut satu pendapat. Wa qala Imam Wahab, innal ais wal ghina kharaja yajulani falakia al qanaah fastaqara fiha. Yang namanya kemuliaan, entah itu kemuliaan dunia, jabatan material, atau kemuliaan akhirat, jabatan moral, wal ghina, kekayaan materi, kharaja, keluar. Maksudnya kekayaan dan kemuliaan itu bareng-bareng metu. Metune mau ya julani, mengelilingi.
berkeliling. Jadi kekayaan dan kemuliaan itu selalu berkeliling, Pak. Berkeliling kemana? Falakia, lantas berjumpa yang namanya kemuliaan dan kemuliaan dan kekayaan itu berjumpa dengan apa? Berjumpa dengan al-qanaata, ing karakter qanaah. Fastaqarra, podo anteng opo al-iz lan al-ghina fiha, ing dalam qanaah. Artinya apa? Ruh yang bisa mengendalikan kemuliaan hanyalah qanaah. Ruh yang bisa mengendalikan kekayaan adalah qanaah. Kalau ada orang kaya tapi tidak qanaah, maka kekayaannya bisa akan menjadikan bencana bagi si pemiliknya. Kalau orang itu mulia terhormat, kalau tidak ada qanaah dalam dirinya, maka kemuliaannya juga akan menenggelamkan orang tersebut. Ini perlu dicatat baik-baik bahwa kemuliaan dan kekayaan itu akan tetap, akan anteng di bawah instruksi komando pusat berupa qanaah. Makanya qanaah tadi disebut di atas, kriterianya banyak. Itu menurut pendapat Imam Wahab. Wa fi Zabur, dan dalam kitab Zabur ada pengertian teks al-qani ghaniyun. Orang yang bisa qanaah adalah pasti orang kaya. Wa ingkana jaian, sekalipun uripe nggo mangan be kangelan. Maknane ngelih senajan dia lapar ku maknane kanggo mangan be kangelan. Tapi dia betul-betul qani. Orang itu qanaah apa adanya sampai wetenge ngelih blewani jalak-jaluk, Pak. Karena kriteria qanaah itu pantang meminta, Pak. Padahal ada hukum aturan boleh pinjam, iya kan? Boleh nyambat. Tapi di saking matengnya qanaah sampai dheweke ngelih blewani jalak-jaluk. Lah iki namanya al-ghani, wong sing sugih blegedu, Pak. Wafit Taurat, itu dalam kitab Zabur. Zaman bengen luwih ngeri maning. Wafit Taurat, dan dalam kitab Taurat, qana'a sapa ibnu Adam. Anak putu Adam qana'a fastagna, maka dia akan semugi, maksudnya akan kaya. Iktazalan nas fasallima, ketika dia ibnu Adam itu mau uzlah, artinya dia tidak banyak pikirannya diforsir untuk kepentingan publik, dia betul-betul uzlah, ingin mendekatkan diri hanya kepada Allah, maka dia salima, akan selamat. Wong bisa nih beli selamatku karena gara-gara kaken mikiri wong sejen, Pak. Padahal problemnya awak dewek durung pragat, wis lancang-lancang, wis nabrak-nabrak kayoyoyoho bisa ngupai solusi wong sejen. Nah, ini faktor yang menjadikan tidak adanya keselamatan itu rata-rata ingin menguasai wong sejen, Pak. Padahal dheweke durung tuntas. Nah, ini yang jadi persoalan. Taroka al-hasuda fadoharot muru'atuhu. Kalau ibnu Adam bisa meninggalkan hasud, maka akan nampak harga dirinya, muru'ahnya akan muncul. Ta'iba qalilan fastaroha tawilan. Dia akan susah sebentar waktu di dunia, tapi dia akan bahagia, fastaroha, bahagia, tawilan, dengan waktu yang sangat lama, yaitu di akhirat. Wakila, ada satu informasi lain, wadu'allahu ta'ala khamsata asya fi khamsati mawadi. Allah meletakkan 5 persoalan dalam 5 wadah. 1, al-iz fit ta'ah, kemuliaan, nilai ataupun barang ataupun benda, kalau diistilahkan benda ya, bentuk nilai kemuliaan iku fit ta'ah,
berada pada satu wadah yang disebut ta'ah. Wadul, nilai negatif atau nilai keburukan, nilai kehancuran, itu berada dalam satu wadah fil maksiat, dalam hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak menguntungkan, itu namanya maksiat. Wal haibah fi qiyamil lail, utawi makom haibah. Makom haibah itu kita takut kepada Allah, kita betul-betul ingin diselamatkan oleh Allah. Haibah itu akan bisa terwujud adanya pada satu wadah fi qiyamil lail, ketika seseorang sering menjalankan aktivitas sholat di malam hari, itu bisa memunculkan karakter haibah atau nilai haibah akan muncul dalam diri Anda. Wal hikmah, utawi kita betul-betul bisa memahami hakikat hidup yang sebenarnya, iku fi batnil khali, ing dalem weteng sing ora tau kebek. Maksude weteng sing ora tau kebek iku tegese ake puasane. Jadi orang kalau banyak riadoh, banyak tirakat dengan cara metode puasa, maka ilmu hakikat atau hikmah akan banyak bermunculan dalam diri kita. Wal ghina, utawi kekayaan, iku fil qanaah, ada dalam wadah yang disebut qanaah. Wa qala ba'duhum ing takim man harosoka bil qanaah, ing takim nikso sopo siro, kecamlah man ing wong, harosoka wong sing mau iku ndadekaken rakus ning sampean. Anda boleh mengecam seseorang yang orang itu betul-betul mendorong, mensupport Anda sehingga Anda punya karakter rakus. Boleh kita mengecam orang yang orang itu memberi motivasi bikin rakus kepada Anda. Caranya gimana? Kita ngecamnya bil qanaah. Ngecam kerakusan itu dengan cara qanaah. Kama tang takimu an man atau min adwika, kalau ini kama tang takimu min adwika bil kisos, seperti Anda menghukum orang lain dari musuh-musuhmu dengan cara bil kisos, yaitu dengan cara kisos. Kisos itu tuntutan ganti rugi atau tuntutan balasan sesuai perbuatan yang dilakukannya, itu namanya kisos. Wakilah, ada informasi lain, man tabiat ainahu ila ma fi aidin nas tola husnuhu. Man utawi sapa lamun iku tabiat ainahu, maksudnya tabiat ainahu itu orang yang punya sifat iri. Tabiat ngenut mbureni opo ainahu, mata dua nyaman, maksudnya orang yang punya karakter iri, punya tabiat ngikuti opo ainahu, mata dua nyaman, maksudnya ngikuti di sini pengertiannya itu iri, Kang Us. Orang yang punya sifat iri, gitu aja, makna jadi aja. Kalau dimaknai gandul kadang kangelan, kok diterjemahkannya susah. Wong sing ngikuti mripate, maksudnya gimana? Maksudnya orang yang punya sifat iri. Iri kemana? Ilama fi aidinas, iri dengan kekayaan orang lain, iri dengan keberhasilan orang lain, iri dengan kesuksesan orang lain. Maka tolak jawabannya man, karena mausul syarat,
tola maka akan panjang, akan lama opo husnuhu. Apa husnuhu? Nelongso. Nelongso ini suwe, batek. Lamun jarung teman batek, engko lo batek. Ari wong duwe sifat iri ku engko batek. Batek bae. Jangan-jangan ngemu tuyul kayak Mbah Hadi. Menggawe beli tapi kok bisaan umpama karena batek. Nah, ini tola huznuhu, maka dia akan lama, panjang atau batek susahnya itu. Wakilah ada informasi lain, Ina Aba Yazid ghasala saubahu fi sokhro. Ada cerita bahwa Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah satu waktu membasuh pakaiannya fi sokhro, dalam sokhro, tanah lapang, ya istilahnya oroh-oroh, ma'asahibin lahu, dengan temannya dia Abu Yazid. Faqala lahu sahibuhu, faqala bertanya lahu kepada Abu Yazid sapa sahibu, temannya tanya tuh, ta'alak asyaba fi jidronil karum, ta'alak gantungaken asyaba ing pakaian fi jidronil karum, maksudnya apakah sampean niku nyantolaken pakaian ning jidron. Jidron itu kayak tembok pohon anggur. Faqala jawab sopo mau Aba Yazid, la, saya tidak meletakkan baju di tembok itu. Taghrus al watada fi jidronin nas, taghrus opo bedol patok, taghrus bedolo sopo siro al watada ing patok fi jidranin nasi ing dalam temboke wong sejen. Faqala nu'allikuhu fis syajar, saya tidak menggantungkan pakaian di tembok atau di pagar lah kalau istilah sekarang, di pagar pohon, akan tetapi saya gantungkan bajuku di pohonnya. Faqala jawab sapa mau Abu Yazid, la, enggak, li'annahu yaksiru al-agsona, karena sesungguhnya bisa jadi pakaian itu atau yukasiru, ya, yukasiru bisa mecah, bisa ndadakan semplak al-agsona ing ranting. Faqala nabsutuhu alal hasis, ya udah kalau memang meletakkan baju di pohon takut rantingnya itu patah, maka akan saya gelar, akan saya letakkan alal hasis, di rumput-rumput saja. Faqala bertanya sapa Aba Yazid, jawab, faqala jawab, la, kalau begitu saya gelar di rumput. La, dijawab tidak. Li'anahu alfud dawab, karena rumput itu juga nantinya adalah lahan untuk binatang ternak memakan rumput. Sumawala, terus lungo sopo Aba Yazid bidohrihi, dengan punggungnya Aba Yazid, lisamsi, dihadapkan ke matahari, wal gamis, sementara utawi bajunya, ala dohrihi, di atas punggungnya Abi Yazid digelar. Jadi lamun anu kok kepengen gawe jemuran, jemur ning pager blewani, jemur ning wiwitan blewani karena bakal semplak pange, jemur ning rumput blewani karena rumputnya bakal dipangan ning binatang ternaknya, entah kambing atau sapi, sampai dia rela menjemur pakaiannya di atas punggungnya sendiri, dihadapkan ke teriknya matahari. Hatta jaffa, sehingga kering, opo janibuhu, sisi bajunya atau sisi tubuhnya Aba Yazid, hatta jaffa, sehingga kering, opo al janibul akhar, sisi yang lain. Jadi diwalak-walik, namun kok diwalak-walik, bari garingan diwalak-walik lambiku,
Yo, pertama kang dhuwur dikit, sewise garing diwalik maning satu sisi. Itu sampai segitunya karakter zuhudnya, karakter konaahnya, karakter wirainya, sampai sebegitu dahsyatnya Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Babul Arbaun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ulu. Masih audisi sih.